Selamat datang, sahabat sejarah. Di video kali ini, kami akan menyelusuri lorong-lorong waktu dan membenamkan diri kita dalam nostalgia zaman yang telah berlalu, yaitu era Orde Lama. Sebuah periode sejarah yang membawa perubahan besar bagi Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan setiap episode menarik seputar sejarah. Let's go! Era Orde Lama merujuk pada periode pemerintahan di Indonesia pada masa Orde Lama atau Old Order yang berlangsung dari tahun 1955 hingga 1966. Era ini mencakup masa pemerintahan pertama di Indonesia setelah kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Pertama ada pembangunan Gelora Bung Karno. Pembangunan Gelora Bung Karno yang tujuan awalnya untuk penyelenggaraan Asian Games 4 tahun 1962. Pembangunan GBK diatur dalam surat keputusan Presiden nomor 7 tahun 2001. Diketahui juga bahwa GBK pernah berganti nama menjadi Gelora Senayan. Yang kedua ada pemilu tahun 1955. Penyelenggaraan pemilihan umum untuk pertama kalinya, tepatnya pada saat kepemimpinan Kabinet Burhanuddin. Diketahui bahwa kala itu sistem pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sementara itu kepala negara tetap dipegang oleh Presiden. Yang ketiga, Perjanjian Linggarjati. Pertemuan ini dilaksanakan di Cirebon, tepatnya pada 10 November 1946. Pada tahun 1947, Perjanjian Linggarjati menghasilkan keputusan bahwa Belanda mengakui sejumlah wilayah Indonesia secara de facto, diantaranya yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Keempat, Perjanjian Renville. Pada tahun 1947, Perjanjian Renville merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang membahas tentang sistem pemerintahan. Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kelima, Perjanjian Romroyen. Diadakannya Perjanjian Romroyen pada tahun 1949 yang berlangsung di kota Jakarta. Diketahui bahwa latar belakangnya adalah keinginan mempersatukan pihak Indonesia dan Belanda. Keenam, Pemberontakan PKI pada 1948. Partai Komunis Indonesia atau PKI sempat memberontak. Peristiwa ini berlangsung di Madiun. Diketahui bahwa pihaknya memiliki keinginan agar pemerintahan Republik Indonesia mengganti landasan negara. 7. Proklamasi Republik Maluku Selatan atau RMS. Proklamasi RMS dilaksanakan pada 26 April 1950. Diketahui bahwa peristiwa ini dilaksanakan oleh gerakan separatis yang ingin NIT terpisah dengan Republik Indonesia Serikat. 8. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan saat bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Perhelatan ini diikuti oleh 15 negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. KMB dilaksanakan untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya, berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai mendapat tantangan dari dalam. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini
menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Padahal, dasar negara yang digunakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensil. Namun, dalam praktiknya, sistem ini tidak dapat terwujud. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pada periode tahun 1956 sampai dengan 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat yang merupakan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui dekret presiden. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Mustek. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, dan lain-lain. Akan tetapi, hasilnya adalah terjadinya rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia, serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an sampai akhirnya melahirkan gerakan G30 SPKI dan berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama.